Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qaidil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral jamaah yang Allah muliakan, kita persembahkan syukur dan pujian kepada Rabbul Alamin yang memberikan nikmat yang tidak terkira, yang memberikan kasih sayang yang tidak bisa kita bilangkan. Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ada telah memberikan kenikmatan sampai ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla pun Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan banyak kebaikan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang kita berusaha meneladaninya, berusaha untuk mengikuti sunnahnya, berjalan sesuai dengan syariatnya, dan menjadikan agama beliau sebagai agama yang kita berharap wafat di atasnya. Jamaah yang Allah muliakan, para ulama menyebutkan, di antara mereka mengatakan, min ahammi simatis salafi, di antara ciri khas dari seorang salafi, atau kalau dia wanita adalah seorang salafiyah, di antara ciri khas seorang yang mengikut manhaj salaf adalah hirsuhu ala talabil ilmi. Dia semangat menuntut ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang membedakan antara pengikut manhaj salaf dengan pengikut kelompok-kelompok yang lain. Karena itu di dalam kelompok-kelompok yang lain sangat banyak kita dapati penyimpangan-penyimpangan. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan agama yang mereka jalani berjalan dengan perasaan dan sesuai dengan akalan-akalan manusia. Adapun ketika seorang mengikuti manhaj salaf, maka dia diharuskan berjalan dengan ilmu, dituntun oleh wahyu, sehingga rindu yang dia dendangkan bukan sekedar rindu, tetapi rindu yang berbuah dengan bersanding bersama Nabi SAW dan bertemu. Makanya para ulama mengatakan di antara ciri khas seorang yang benar dia berada di manhaj salaf, dia rajin menuntut ilmu. Ketika ada seorang mengklaim dia adalah seorang salafi atau seorang salafiyah, tetapi menuntut ilmu hanya di muqaddimah, tanda kutip hijrahnya, maka sejatinya dia adalah bukan salafi yang hakiki. Kemudian di antara ciri khas seorang salafi juga adalah dia mengajarkan ilmunya. Dia mengajarkan ilmu, dan tugas mengajarkan ilmu bukanlah tugas seorang ustadz semata, bukan tugas seorang nabi sahaja, tapi dia adalah tugas sebagai orang yang memiliki setetes ilmu. Maka dengan itu pula dia wajib mengajarkan kepada orang lain sebagai bentuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu syar'i min a'wanil asya'i ala husnil qasdi. Ilmu syar'i itu adalah salah satu penyebab terbesar seorang itu bisa memiliki niat yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Nah, niat tersebut adalah maksud seorang hamba. Seorang hamba tidak mungkin dia mendapatkan dan bisa membuktikan atau tidak mungkin dia sampai kepada maksud yang baik kecuali kalau dia memiliki penolong untuk sampai kepada maksud tersebut. Dan yang paling bisa menjadikan seorang itu memiliki niat yang baik adalah dengan belajar ilmu agama. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Beliau mengatakan di antara penyebab terbesar yang bisa membantu seorang untuk memiliki niat yang baik wal amali salih dan beramal dengan amalan yang salih adalah ilmu syar'i. Kenapa? Fa innal ilma qaid. Karena ilmu tersebut akan mengarahkan seorang hamba. Wal amalu saik. Sementara amalnya tersebut berjalan sesuai dengan arahan ilmu. Karena itu kalau ada orang tersesat, ya karena dia mengetahui jalan yang dia tempuh itu saja, sehingga dia salah arah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang yang hakiki dalam manhaj salaf, sehingga kita bisa bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu para muslimat, bertemu dengan ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini kita buka halaman 123 dari buku pegangan kita, yang mana kita akan berbicara tentang tauqirullah azza wajal, yaitu mengagungkan Allah azza wajal. Judulnya mengagungkan Allah azza wajal. Pembahasan ini seakan-akan kita hanya berbicara tentang bagaimana, kalau kita lihat dari judul nih, seakan-akan kita hanya membahas tentang bagaimana menyikapi atau bersikap kepada Allah. Tetapi ternyata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau membawakan sebuah pembahasan yang luar biasa di sini, dan semoga itu bisa menjadi titik baik atau start yang baru untuk kita memulai hidup yang lebih baik. Beliau rahimahullah menyebutkan di antara kezaliman dan kebodohan yang paling besar adalah ketika seorang hamba mencari keagungan dan kebesaran dari sesama manusia, sedangkan hatinya luput dari mengagungkan dan membesarkan Allah azza wajalla. Perhatikan di sini. Di antara kezaliman yang sangat besar dan kejahilan yang tidak bisa dianggap remeh ketika kita sebagai manusia berharap untuk dieluh-eluhkan oleh manusia. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, ketahuilah bahwasanya, tapi kata-kata saya ini tolong dipaham dengan seksama, karena orang kalau tidak paham kata-kata saya, dia bisa salah memaknai. Mengapa kita harus minta untuk disanjung oleh manusia, dieluh-eluhkan oleh manusia? Karena asalnya manusia itu, hakikatnya manusia itu secara umumnya, manusia itu adalah penipu. Manusia pada umumnya tanda kutip adalah penipu. Penipu bagaimana? Karena manusia itu seperti apapun dia, bagaimanapun dia ingin di hadapan orang lain dia terlihat baik. Dia ingin di hadapan orang lain terlihat indah. Dia ingin di hadapan orang lain terlihat cantik. Di hadapan orang lain terlihat apik. Di hadapan orang lain terlihat menarik. Itulah yang kita sebut manusia adalah makhluk yang penipu. Karena itu, ketika seorang berusaha mencari kedudukan di hati manusia, kemudian dia lepaskan Allah dari hatinya, maka ini adalah kezaliman yang paling besar, kebodohan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Sedangkan yang menghidupkan dia adalah Allah, sedangkan yang memberi dia rezeki adalah Allah, yang menjadikan jantung bisa berdetak, napas bisa berhembus, mata bisa berkedip, dan bisa melirik, dan kaki bisa berjalan. Semua itu adalah Allah. Apa makna kezaliman? Makna kezaliman adalah ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Diri kita ini, bukankah Allah mengajarkan kepada kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ketika ini kita diperintahkan untuk mengikrarkan, kemudian pantaskah kita kemudian bersikap, berkata, berpola hidup agar manusia mengangkat derajat kita? Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, manusia itu, mohon maaf, adalah makhluk yang kotor. Kemana-mana dia berjalan dengan sesuatu yang kotor. Tetapi ada yang lebih kotor daripada hal itu, yaitu sikap dia yang terkadang menampakkan yang indah,
tetapi menyembunyikan sesuatu yang itu merupakan malapetaka bagi dirinya. Maka ketika kita tahu hakikat manusia, kita tidak mungkin berharap pujian darinya. Enggak perlu untuk dieluh-eluhkan. Maka jangan sampai yang harusnya ada di kalbu kita, justru kita jadikan dia sebagai sesuatu yang kita sia-siakan. Jangan sampai sesuatu yang harusnya tidak kita anggap penting, kemudian kita eluh-eluhkan dan kita angkat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pola hidup yang bisa membuat kita tenang adalah ini rumus. Siapa yang ingin mencatat silakan. Agar hidup kita tenang adalah jangan menjadikan sesuatu yang tidak penting menjadi penting. Jangan menjadikan sesuatu yang tidak penting menjadi penting, dan jangan menjadikan sesuatu yang penting menjadi tidak penting. Paham ya? Kemarin dulu apa kata-katanya? Menganggap sesuatu yang salah bukan masalah, dan menganggap sesuatu yang masalah bukan masalah. Nah, kalau kita ingin hidup kita tenang, artinya fokus kita bukan kepada manusia, adalah jangan menjadikan sesuatu yang tidak penting menjadi sesuatu yang dianggap penting. Dan jangan sampai menjadikan sesuatu yang penting dianggap tidak penting. Sekarang tujuan hidup kita tadi, qul inna salati wa nusuki, kesimpulannya apa yang paling penting kita raih? Yang paling penting kita raih adalah apa? Adalah bagaimana Allah memuliakan kita. Kalau tidak salah kemarin saya request kepada teman untuk membuat sebuah quote, dan quote-nya dari saya, beliau yang desain. Rencananya saya mau bagi-bagi ke teman-teman yang hadir di majelis ini hari ini, tapi saya belum cetak. Maksudnya itu sebagai stiker kendaraan. Di situ saya sebutkan bahwasanya, ya, insya Allah ya, kalau ada modal nanti kita cetak. Nah, di situ saya sebutkan adalah hidup ini adalah soal laik dari Allah. Hidup ini adalah soal laik dari Allah, bukan komen dari manusia. Hidup ini adalah soal laik dari Allah. Soal apakah Allah cinta enggak sama kita, bukan soal komen dari manusia. Manusia itu zalim jamaah. Kenapa zalim? Allah berikan dia 2 telinga, Allah berikan dia 1 lisan, tapi mana yang lebih banyak digunakan? Lisannya. Terkadang orang yang pendengarannya mohon maaf 40%, tapi lidahnya 160%. Subhanallah. Maka coba kita harus dapatkan cinta Allah, bukan komen manusia. Karena itu diantara ujian, sebenarnya ini bagian dari nikmat, tapi ada sisi ujian, adalah ketika kita hidup sekarang di 2 alam. Alam apa itu? Dunia nyata dan dunia maya. Makanya dulu teman-teman di pesantren bingung. Ini yang membuat dunia maya ini orang Indonesia atau bukan? Kok namanya maya? Bukan dunia apa gitu kan ya? Ala kulli hal. Jadi jamaah, di sini di awal Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kezaliman dan kebodohan yang besar adalah ketika kita ingin diagungkan oleh manusia dan kita tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maksud beliau di sini, Anda ingin dilihat oleh sesama manusia setelah Anda memuliakannya, sementara tidak mengagungkan Allah, padahal dia yaitu Allah melihat Anda melakukannya. Maksud beliau di sini adalah, dan ini real ya, banyak manusia seperti itu. Di antara tujuan sebagian manusia berbuat baik kepada orang lain itu untuk apa? Agar dia dianggap baik, agar dia dianggap wah, agar dia dianggap istimewa, agar dia dianggap luar biasa. Dia berbuat baik agar orang meninggikan derajatnya. Subhanallah. Padahal dia di sisi lain dia lupakan Allah, padahal seharusnya dia mengagungkan Allah, dan Allah mengetahui bahwa hamba ini tidak mengagungkan dirinya Jalla wa'ala.
Ada orang berbuat baik kepada manusia yang lain, tujuannya bukan innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tanda hamba yang saleh itu kata Allah, dia ngasih enggak perlu ucapan terima kasih, apalagi balasan. Sementara di sana ada orang-orang yang durjana, dia berbuat baik agar dipuji, agar disanjung, agar diangkat, agar dianggap sebagai orang yang berwibawa. Maka hal ini adalah tidak baik, karena dia menyia-nyiakan Allah sementara Allah melihatnya. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan ayat di dalam surah Nuh ayat 13. Beliau mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa ini? Kenapa kalian itu tidak percaya dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Pertanyaan nih, ini tolong dijawab ya. Kita percaya tidak Allah Maha Besar? Kita percaya tidak Allah Maha Agung? Tetapi dari dulu kami diajarkan oleh guru-guru kami, laisal ibrah bid-da'wah walakinnal ibrah bil haqa'iq. Bukanlah ibrah itu dengan klaim semata, tetapi ibrah tersebut adalah bagaimana sebuah realita. Bukanlah ibrah tersebut berdasarkan klaim semata, tetapi ibrah tersebut berdasarkan realita. Kita mengatakan bahwa Allah Maha Agung, real dari amalan kita, perbuatan kita, pikiran kita, pola kita bertingkah. Apakah benar itu memuliakan Allah Azza wa Jalla? Dan kita punya jawaban masing-masing. Karena itu para ulama menyebutkan, kalau seandainya manusia itu, kalau seandainya dosa itu memiliki bau yang tidak sedap, maka orang tidak akan ingin duduk bersama diriku. Iwallah, iwallah. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, dan hadis ini dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Siang malam kalian itu pendosa. Siang malam kalian itu pendosa. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah harus. Karena itu para ulama menyarankan, atau sebagaimana disahihkan oleh sebagian ahli hadis tentang ucapan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sebagian menyebutkan ini ucapan Ummul Mukminin Aisyah. Beruntunglah seorang hamba yang mendapatkan pada catatan amalnya banyak dia beristighfar. Banyak fulan istighfar, fulana istighfar terus sehari-hari. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satu sebab yang menyelamatkan kita dari azab adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya wahai Rasul, kami tidak akan azab mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, sekarang masih ada tidak Rasul di tengah-tengah kita? Rasul sudah wafat. Berarti sebab pertama agar kita tidak diazab itu sudah tidak ada. Tapi Allah melanjutkan dengan rahmatnya, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kami tidak akan azab mereka selama mereka beristighfar. Selama mereka beristighfar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau tadi di paragraf atas Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di sana ada orang dia bersikap manis kepada orang lain agar orang tersebut juga bersikap manis kepada dirinya, maka jadilah kita sebagai orang yang walaupun orang menganggap kita hina, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita adalah sebagai hamba yang mulia. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sana ada hamba-hamba yang menurut orang lain dia pendosa. Menurut pandangan orang lain dia adalah orang yang bergelimang dengan sifat dan sifat orang-orang yang durjana. Orang-orang yang adalah kemanapun dia pergi berdosa. Tetapi di sisi Allah dia adalah orang yang bertaubat kepadanya Jalla wa'ala. Bagaimana hal itu bisa menjadi pola pandang manusia? Karena mereka melihat fulan pernah berdosa,
fulanah pernah berdosa. Sehingga dosa orang lain ini sulit hilang di mata manusia. Itu salah satu sebab kebinasaan seorang hamba, salah satu sebab kebinasaan kita adalah ketika kita melihat dosa orang lain dengan kaca pembesar. Sementara kita melihat dosa kita dari gunung. Paham di sini? Kalau kita berbicara tentang dosa orang lain, kita lihatnya pakai kaca pembesar. Oh, fulan dosanya banyak. Fulanah dosanya luar biasa besarnya. Tapi kalau kita melihat dosa kita, seakan-akan kita melihat dari gunung yang tinggi. Subhanallah. Maka di sini adalah sebuah kebinasaan. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Di sini ayat ini mempertanyakan alasan mengapa manusia tidak memperlakukan Allah sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Di sini waqara itu kata lainnya adalah taukir. Taukir itu sinonimnya adalah di situ ditulis al-azamah. Azamah itu apa? Agung, besar, mulia. Nah, di sini semakna dengan firman Allah dalam surah Al-Fat, wa tuwakkiruhu, dan kalian membesarkannya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana para ulama mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 9 pada potongan ayat wa tuwakkiruh. Pertama berkata Al-Hasan, kalau disebutkan Al-Hasan ada alif lam berarti dia adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan wa huwa annahum. Beliau menyebutkan Al-Hasan, malakum la ta'rifuna Allahi haqqa wa la tashkurunahu. Kata Al-Hasan, maksud dari wa tuwakkiru, mengapa kalian tidak mengakui hak Allah dan kalian tidak bersyukur. Berarti di sini di antara tanda kita tidak memuliakan Allah adalah kita tidak menunaikan hak Allah dan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tafsir dari Hasanul Basri. Kemudian tafsir dari Imam Mujahid. Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dia mengatakan, tafsir dari kata wa tuwakkiru. Dia mengatakan la tubaluna 'azamata rabbikum. Artinya mengapa kalian tidak peduli kebesaran Rabb kalian? Kebesaran Rabb kalian. Maka terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kira kita sering atau pernah mendengarkan kata-kata seperti ini. Katakan kepada masalah yang besar, wahai masalah yang besar, aku mempunyai Rabb yang maha besar. Kita sering kan dengar kata-kata ini. Tapi sayangnya kata-kata ini hanya lipstik di bibir, hanya make up di wajah. Artinya apa? Dia tidak merupakan realita dari hamba yang mengucapkan hal itu. Maka hal ini coba, kenapa kita tidak pedulikan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian berkata Ibnu Zaid, beliau mengatakan, la tarawna lillahi ta'ah. Makna kalian tidak memuliakan Allah adalah mengapa kalian tidak menyadari bahwa kalian itu harus taat. Jadi di antara bentuk memuliakan Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas adalah la ta'rifuna haqqa 'azamati. Mengapa kalian tidak mengenali hak kebesaran Allah Azza wa Jalla? Nah, selanjutnya tadi kita sebutkan tafsir dari Hasan Al-Basri, Imam Mujahid, kemudian Ibnu Zaid dan sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas. Tafsir mereka berbeda-beda. Kemudian semua itu dikelompokkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, semua pendapat itu bermuara pada satu makna. Apa makna itu? Seandainya manusia membesarkan Allah dan seandainya manusia mengenali hak kebesaran Allah, niscaya mereka akan mentauhidkan Allah, mentaati Allah dan bersyukur kepada Allah. Sederhananya, kalau kita benar-benar tahu Allah itu maha besar, kita enggak mungkin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, kata beliau, kadar ketaatan seorang kepada Allah, upaya menghindari maksiat dan rasa malu kepada Allah sesuai dengan kebesaran Allah di dalam hati kita.
Jadi kita mengukur diri kita itu memuliakan Allah adalah ukur dengan ketaatan kita. Contohnya, sekarang kembali ke masa SMA jamaah lah ya, atau masa SMP. Tapi jangan ingat mantan ya, jangan ingat mantan. Ini sebuah gambaran aja. Kalau seandainya jamaah ini, tapi ingat sekali lagi ya, jangan ingat mantan. Nah, kalau ingat mantan segera SMS suami, ya, segera SMS suami. Apa tadi? Kalau jamaah mungkin waktu SMP atau SMA suka dengan seorang laki-laki, dan itulah ya, memang cinta itu buta. Terkadang sesuatu yang hitam itu dianggap pink, saking butanya. Maka di sini kalau seandainya dulu atau ada seorang lah bukan jamaah lah ya, ada seorang dia suka kepada, ya udahlah jamaah aja lah biar enaknya, biar nyambung. Tapi tolong ditanggapi ya. Kalau ada salah seorang dari kita, dia suka kepada seorang laki-laki misalnya. Kemudian, tapi dia malu mengungkapkan. Dan dia juga nggak dapatkan respect dari si laki-laki itu. Kemudian ternyata waktu SMP berlalu. Berarti tanda kutip mereka berpisah. Ini jangan terlalu serius ya. Ini bukan SCTP. Nanti tolong diedit ya. Nah, kemudian ternyata SMA ketemu lagi. Subhanallah. SMA ketemu lagi dan ternyata rasa tadi itu yang mulai kuncup tersiram oleh hujan dan kemudian menjadi mekar kembali. Subhanallah. Tapi ternyata dia tidak berani mengungkapkan. Kemudian ternyata satu kampus. Dia berharapnya begitu. Tapi ternyata nih si doi yang jamaah idamkan tadi itu tidak satu kampus. Jamaah mungkin di kuliah di kota masing-masing, ternyata si dia ke Madinah. Alhamdulillah. Dengan harapan kok dia nggak ngeh loh kalau saya ini demen sama dia. Ini bayangin ya, nanti kita menuju ke paragraf selanjutnya. Tapi ternyata tiba-tiba ada surat. Surat tersebut ternyata dari si dia yang di Madinah. Dan ternyata suratnya bahasa Arab. Paham tidak bahasa Arab? Enggak paham. Nah, kalau tadi si dia ini suka kepada laki-laki dan ternyata laki-laki yang dia harapkan ini mengirim surat, dan ternyata surat dia itu enggak ngerti, kira-kira surat itu datang disimpan di lemari enggak dibuka atau dicari translate-nya? Cari translate. Sekali itu dibaca aja atau dibaca berkali-kali? Sekali aja. Ini dari SMP loh, dari cinta monyet, cinta gajah sampai cinta yang sebenarnya. Apakah cuma dibaca sekali surat itu? Atau dibaca berulang kali? Yakin? Saya pernah loh punya teman, dia kalau ke masjid itu, ya, dia kalau ke masjid itu, dia suka duduk di teras. Ngapain? Dia bilang, ngelihat sendalnya saja bahagia. Coba, masa surat itu cuma baca sekali? Pasti berkali-kali. Nah, berarti dicari translate atau tidak? Cari translate. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau itu surat seorang yang kita kagumi, seorang yang kita harapkan, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim surat kepada kita
sebanyak 114 surat. Kalau surat yang dia kirim tadi itu belum tentu padahal adalah surat untuk melamar kita. Ternyata mungkin itu surat dia ngasih tahu saya akan nikah, datang ya. Sehingga gelas-gelas kaca tadi itu retak tanpa sebab. Nah, Allah telah kirim kepada kita surat sebanyak 114 surat. Sekarang pertanyaannya, kita berusaha cari translate-nya tidak? Pertanyaannya, kita simpan di lemari aja atau kita buka-buka? Nah, itu jawabannya kita punya sendiri. Kalau kita ingin tahu Allah itu besar tidak di hati kita, lihat bagaimana surat cinta yang Allah kirimkan itu. Makanya kan kalau tidak salah tadi malam saya posting itu, berapa hari yang lalu saya posting di Facebook dan Instagram. Kemudian tadi malam saya posting di status WhatsApp bahwasanya yang paling penting juga ketika seorang berhijrah adalah dia banyak-banyak baca Quran. Karena dia harus tumbuhkan cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus tumbuhkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut. Sampai-sampai salah seorang ulama menyatakan, jadikanlah Allah itu benar-benar agung di dalam hati kalian, yaitu dengan menyebut nama Allah ketika mengungkapkan sesuatu yang menurut orang tidak layak namanya disebut. Seperti semoga Allah memburukkan sifat anjing. Ada tidak orang ketika menyebut anjing buruk dia mengatakan, ya Allah anjing ini buruk kali. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala, justru yang ada apa? Anjingnya lucu. Allahu Akbar. Anjing lucu. Ini subhanallah ya. Karena memang umat Islam sudah dipengaruhi. Jadi kadang orang, misalnya di sini beliau sebutkan, salah satunya ada nama hewan yang saya tidak dari dulu memang tidak nyaman untuk menyebutkannya. Tadi beliau sebutkan semoga Allah memburukkan sifat anjing. Artinya harusnya menurut orang nama Allah nggak perlu disebutkan di situ. Tapi karena orang ini dia mengagungkan Allah, otomatis kalbunya menuntun lisannya mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Kita turun ke bawah. Pertanyaannya, tadi kita berbicara tentang mengagungkan Allah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya cara kita mengagungkan Allah. Di sini beliau sebutkan cara yang paling penting dalam mengagungkan Allah. Beliau sebutkan di sini, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, alias mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah adalah salah satu, atau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah merupakan bukti kita paling mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beramal sesuai dengan sunnah Rasul, tidak menambah-nambah, tidak membuat perkara baru, adalah bentuk mengagungkan Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang ingin mengagungkan Allah, jalan pertamanya adalah mentauhidkan Allah. Siapa yang ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya adalah jangan melakukan kebid'ahan. Maka di sini beliau sebutkan di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah tidak mensekutukan Allah dengan makhluknya. Dan melakukan syirik itu ada banyak macam. Pertama, syirik ucapan. Di sini perhatikan. Contohnya adalah ucapan wallahi wa hayatik. Wallahi wa hayatik artinya demi Allah dan demi hidupmu. Ini adalah ucapan kesyirikan. Demi Allah dan demi hidupmu. Kemudian beliau sebutkan mali illallahu wa anta. Ini biasanya ucapan orang kasmaran atau orang yang terlalu tertaut kepada manusia. Mali illallahu wa anta. Aku tidak punya siapapun yang mampu menolong kecuali Allah dan dirimu. Maka ini adalah ucapan kesyirikan. Enggak boleh. Atau ucapan yang dulu pernah diucapkan salah seorang sahabat di hadapan Nabi, kemudian Nabi tegur, Masya Allahu wa syi'ta. Semuanya karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ketika kita mengatakan Allah dan engkau, itu berarti kita mensejajarkan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Harusnya Masya Allahu summa syi'ta. Kalau bahasa Indonesianya, semuanya karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak engkau. Itu menyelamatkan dari kesyirikan.
Kemudian kesyirikan dalam cinta. Kesyirikan dalam cinta adalah kita mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan dalam cinta. Sebentar, kalau tidak salah surah Al-Baqarah. Apa bunyi ayatnya? Wallazina ittakhadhu andadan yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang kafir tersebut, mereka mengambil sekutu-sekutu, mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sementara orang beriman, cinta mereka kepada Allah itu adalah lebih besar. Kemudian mengagungkan dan menghormati. Maka itu jangan sampai kita seperti kita menghormati Allah. Tidak boleh. Dan sebagian umat muslim di tanah air menghormati benda mati melebihi dia menghormati Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah keparahan di dalam akidah. Kemudian syirik dalam ketaatan, bagaimana itu? Yaitu dengan dia, jangan sampai kita melakukan syirik dalam ketaatan, yaitu dengan tidak mentaati perintah dan larangan sesama manusia seperti halnya kita mentaati Allah. Jadi kalau kita mentaati Allah itu tanpa batas, tapi mentaati manusia ada batasnya. Maka di sini makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan yang paling berhak ditaati oleh seorang istri setelah bahkan melebihi orang tuanya adalah suaminya. Selama apa? Selama bukan dalam masalah maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada maksiat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Kemudian dalam masalah khauf dan roja. Khauf, rasa takut, itu terjemahannya kebalik ya. Kasih panah aja atau kasih nomor. Khauf 1, takut 1. Roja itu berharap. Yaitu dengan tidak menyepelekan dan meremehkan hak, yaitu hukuman Allah Azza wa Jal, dengan beranggapan bahwa Allah memaafkan. Jadi gini, bentuk kita tidak mengagungkan Allah atau bentuk kita mensyirikkan Allah adalah kita mengatakan ya paling azab Allah sama dengan azabnya si fulan. Ya paling kasih sayangnya Allah sama dengan kasih sayangnya si fulan. Beda. Kalau kita samakan berarti itu jatuh dalam kesyirikan. Kemudian prioritas, yaitu kita tidak menomorduakan Allah dan kita harus mendahulukan Allah, bukan mendahulukan makhluk. Kemudian yang ketujuh, dalam masalah hati. Bagaimana itu? Yaitu tidak memberikan hati dan jiwa kepada sesama manusia ketika berbicara kepadanya, sementara dia mengabdi kepada Allah dengan hanya badan dan lisannya. Jadi terkadang kita itu jatuh dalam syirik hati. Bagaimana? Ketika kita berbicara dengan manusia, kita berikan jiwa dan raga kita perhatian. Tapi ketika kita berdiri di hadapan Allah dalam salat, apa? Kita lalai. Kadang kita baca chattingan senyum, baca chattingan nangis, nonton sinetron. Tapi pernah nggak kita baca Quran nangis, kemudian baca di ayat tertentu kita tertawa? Padahal ini adalah seharusnya kita lakukan. Di luar sholat tentunya, jangan ketawa dalam sholat. Di luar sholat, ketika berbicara Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang surga, kita senyum. Berbicara tentang neraka, kita takut dan menangis. Dan itu harus kita usahakan. Kemudian dalam kehendak, iradah, tidak mendahulukan kehendak dirinya daripada kehendak Allah. Jadi tanda kita mensekutukan Allah dengan diri kita adalah kita lebih mendahulukan keinginan kita sehingga kita melanggar keinginan Allah Azza wa Jal. Beliau sebutkan, semua penyimpangan ini terjadi karena hampanya hati dari rasa pengagungan kepada Allah. Siapa saja yang hatinya demikian, niscaya Allah akan menjadikannya tidak wibawa dan tidak terpandang di hati orang lain. Perhatikan rumusnya. Saya katakan lagi, dalam kajian saya kadang saya sebutkan kaidah dan rumus. Terkadang saya sebutkan ini kaidah, ini rumus. Terkadang tidak. Maka rumus dari atau kaidah yang dari diucapkan Imam Ibnul Qayyim tadi, ini ditulis ya. Bagaimana mungkin kita akan dimuliakan oleh manusia sementara kita tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla? Itu maksud beliau.
Bagaimana mungkin kita dimuliakan oleh manusia sementara kita tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla? Kira-kira kalau ya di sebuah tempat itu ada orang yang sangat dihormati, misalnya di sebuah desa lah, ada orang yang sangat dimuliakan oleh seluruh penduduk desa tersebut, tetapi ternyata ada satu orang dia hinakan kepala desanya tadi. Kira-kira masyarakatnya memuliakan orang tadi atau menghinakan? Menghinakan. Karena dia menghinakan sesuatu yang mulia, maka dia dihinakan walaupun dia berharap untuk dimuliakan. Bahkan beliau mengatakan, dia akan menjatuhkan kebesaran dan kewibawaan dia dari hati mereka. Kalaupun orang-orang menghormatinya, itu karena takut akan kejahatannya. Maka yang demikian hanyalah penghormatan yang tidak disebabkan oleh kebencian, bukan penghormatan atas dasar cinta dan pemuliaan. Kadang kita melihat ada seorang sangat menghormati orang lain, tetapi belum tentu dia menghormati orang itu karena cinta, tapi dia menghormati orang itu karena takut. Karena takut. Contohnya, dia ditilang kemudian, iya pak, siap, dan sebagainya. Itu kan ucapan memuliakan. Tapi kenapa dia lakukan itu? Agar tidak ditilang. Nah, yang kita harapkan adalah orang tersebut, walaupun sebenarnya ini bukan tujuan, karena dia akan terjadi otomatis, tapi kita berharap kalau orang itu memuliakan kita, itu karena cinta, bukan karena benci atau takut kepada kita, atau karena pura-pura. Karena kita hidup di zaman yang saya pernah nonton video yang kalau tidak salah waktu itu dia megang iPhone 10 waktu pas viral sekali. Dan ternyata apa? Di balik dari iPhone 10 tersebut HP Nokia yang monokrom. Dan orang yang ketika melihat dia megang saat itu memuji dia. Karena mereka melihat dari belakang apa? iPhone 10. Ternyata yang cuma ditempel dengan lem sebenarnya HP Nokia monokrom. Kita hidup di zaman orang lebih penting casingnya. Sementara dia lupa hakikat dari itu perangkatnya itu, hatinya itu baik atau tidak. Bukankah Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum. Allah enggak lihat kepada harta, enggak lihat kepada fisik dan rupa, walakin ila qulubikum wa a'malikum. Lihat kepada qalbu, hati, dan lihat kepada amal yang sejalan dengan hati itu. Maka carilah cinta yang hakiki, bukan cinta yang dibumbui dengan derita yang berduri. Karena cinta yang sebenarnya adalah cinta yang ketika kita bersanding bersama Rasulullah di surga dan minum bersama beliau di telaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal itu bagi kita. Kemudian cara lain agar hamba itu dapat mengagungkan Allah adalah dia harus punya rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah. Bagaimana dia menumbuhkan rasa malu? Dia jaga nih ketika dia berpikir. Jangan sampai Allah mengetahui dia bahwa dalam pikirnya adalah sesuatu yang buruk dan jorok. Ketika dia makan, jangan sampai hasil dari makanannya adalah makanan yang haram. Ketika dia melakukan sebuah tindakan, jangan sampai tindakan tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan, dan hal yang buruk di dalam hati kita pun Allah tahu. Begitu pula seorang hamba harus malu kepada Allah ketika dia sendiri. Dan ini yang lebih penting ya. Ini catat ya. Siapa diri kita itu akan ada ketika kita, atau siapa diri kita akan terbukti ketika kita sendiri. Paham ya? Saya itu terkadang mengucapkan kata-kata itu tidak lengkap. Karena apa?
Karena itulah sajak saya. Saya terkadang mengucapkan kata-kata yang itu spontanitas, dan itu menjadi sebuah sajak. Cara untuk mengetahui diri kita adalah ketika kita sendiri. Kalau kita taat di hadapan manusia, semua bisa. Dan itu orang munafik paling mahir taat di hadapan orang lain. Tetapi ketika sendiri bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, dalam sebuah hadis, saya lupa lapasnya, awalnya. Bentar ya. Rasulullah bersabda, la'a'lamanna aqwaman. Aku kenal dengan kaum. Bentar ya. Min ummati, aku kenal dengan kaum-kaum dari umatku, berarti mereka kaum muslimin. Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsal jibali tihamah. Mereka hari kiamat nanti bawa pahala itu seperti gunung besar, pahala mereka. Rasulullah kenal, ini umatku, ini pahalanya gede nih, ini punya harapan dia masuk surga. Tapi apa kata Rasul? Faja'alallahu azza wa jalla haba'an mansura. Pahala yang menggunung tadi itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah sibhum lana. Wahai Rasul, siapa mereka? Bagaimana sifat mereka wahai Rasul? Sebutkan sifat mereka agar kami enggak seperti mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum. Mereka itu saudara-saudara kalian, kaum muslimin. Wa min jildatikum, warna kulitnya sama, maksudnya mereka kaum muslimin. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat. Perhatikan, orang yang bisa mengerjakan salat malam ini bukan orang sembarangan. Walakinnahum, tapi ada sayang beribu sayangnya. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka itu sebenarnya adalah kaum-kaum idza khalau bimaharimallah intahakuha. Kalau sendiri dia buat maksiat, di depan orang lain taatnya luar biasa, tapi dalam kesendirian dia lebih buruk mungkin daripada syaitan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita dengar ya hadis Nabi SAW, ada seorang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga berapa? Berapa ibu-ibu? Sehasta. Kemudian ternyata dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian masuk ke dalam neraka. Padahal seumur hidup tadi apa? Amalan ahli surga, ujungnya amalan ahli neraka. Dalam riwayat lain disebutkan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia beramal saleh hanya di hadapan manusia. Subhanallah. Percuma kalau kita punya wadah gelas dari emas, ya walaupun nggak boleh minum ya dari berjana emas, atau kita bilang permata lah. Percuma kalau kita punya gelas dari intan permata, namun ternyata air yang ada di dalamnya adalah air dari kotoran hewan ataupun tinja. Percuma. Apa artinya gelas dari permata sementara airnya adalah air yang kotor? Maka hal ini harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat dan kita harus taat kepadanya tentang hal itu. Kemudian di antara bentuk mengagungkan Allah dan menghormati makhluknya, bagaimana kita mengambil jalan tengah? Di sini beliau sebutkan, mungkinkah orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan firman-Nya, ilmu dan hikmah yang dianugerahkannya, bisa meminta orang lain akan menghormati dan mengagungkan dirinya? Dalam bahasa singkatnya, bisakah orang enggak taat kepada Allah dia minta dimuliakan oleh manusia? Maka hal itu akan dijawab oleh beliau di sini. Al-Quran, ilmu dan sabda Rasul adalah penghubung kepada yang hak.
Kegiatannya juga merupakan peringatan dan nasihat yang telah diturunkan kepada Anda. Artinya apa? Semua wahyu dan seumur hidup Rasulullah itu adalah jalan hidayah untuk kita. Kemudian perhatikan di sini. Kita mendapati Al-Quran atau tidak? Mendapati. Harusnya kita bisa ambil pelajaran. Oke lah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Coba lihat ucapan Ibnul Qayyim selanjutnya. Beliau sebutkan, uban di kepala merupakan teguran dan peringatan bagi Anda. Uban di kepala itu adalah peringatan. Di sini uban di kepala maksudnya adalah uban di kepala bagi orang yang sudah 40 tahun ke atas. Maksudnya begitu. Karena zaman sekarang banyak yang belum usia segitu tapi udah ubanan. Maksudnya dia usianya sudah tua, 40 ke atas, tapi sudah ubanan. Itu adalah peringatan dari Allah. Kalau dia tidak juga menyadari, bagaimana mungkin dia bisa menuntut orang lain menghormati dirinya? Kalau dia tidak berubah menjadi lebih baik, bagaimana orang akan memuliakan dirinya? Begitu maksud Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka jika demikian, maka Anda tidak ubahnya seperti orang yang ditimpa musibah, tetapi musibah itu tidak menyadarkan dirinya, malahan dia menuntut orang lain agar mengambil pelajaran dan menjadikan musibah yang menimpanya itu sebagai peringatan. Jadi kalau kita ditimpa sebuah musibah, harusnya kita ambil pelajaran. Dosa apa ini ya? Bukan justru kita ketika kena musibah, kita nyalahin orang lain, kemudian kita katakan kepada orang itu, harusnya engkau ambil pelajaran dari kesalahanmu. Padahal itu musibah yang menimpa kita. Paham di sini ya? Betapa banyak kita ketika kena musibah, kita menyalahkan orang, padahal harusnya kita mengambil pelajaran dari hal itu. Semoga Allah ampuni kita. Atau dia seperti orang yang dipukul, tetapi pukulan itu tidak menyadarkan dirinya, malah dia menginginkan orang lain agar mengambil pelajaran dari pukulan yang menimpanya. Hal ini adalah sebuah kedunguan, sebuah kejahilan. Padahal orang yang sekedar mendengar ayat Al-Quran tentang siksaan dan hukuman yang ditimpakan terhadap umat terdahulu, tidaklah sama dengan orang yang melihat hal itu secara langsung, apalagi orang yang merasakannya sendiri. Jadi gini, ada 3 jenis kejadian. Kejadian pertama adalah, misalnya ini ya, perhatikan ya. Misalnya ada gempa, misalnya, atau longsor. Pertama ada orang mendengar di sana fulan tertimpa longsor. Ini pertama mendengar. Orang yang kedua adalah saya lihat fulan terkena longsor. Ini orang yang melihat. Orang ketiga apa? Mengalami longsor. Kira-kira siapa yang paling harusnya bisa mengambil pelajaran? Siapa? Orang yang mendengar, orang yang melihat, atau orang yang mengalami? Orang yang mengalami. Maka kejadian yang terjadi dalam episode kehidupan kita, harusnya kita yang bisa mengambil pelajaran lebih awal, bukan orang lain. Bukan orang lain. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada hari ketika mereka sendiri. Kemudian pelajaran hari ini kita bagi 2 ya. Kita cukupkan di halaman sebelah. Beliau sebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah di seluruh penjuru bumi telah terdengar dan diketahui, dan ayat-ayatnya di dalam diri manusia nyata. Semoga Allah tidak menahan taufiknya bagi kita. Ketika Allah mengatakan, afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-58 sampai 62. 58 sampai 62. Saya ulangi, Allah berfirman
Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, adakah engkau perhatikan tentang benih manusia yang engkau pancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kamukah yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Jadi kalau bisa ya ibu-ibu, bacalah Al-Quran tersebut seakan-akan itu ditanyakan kepada kita. Kalau itu pertanyaan, bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil yang seolah-olah kita memberikan intonasi pada tartil itu. Contohnya ya, contohnya kalau saya baca ayat ini, contohnya saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu biasa apa biasa? Biasa aja. Tapi kalau kita berusaha mentartilkan ayat tersebut dengan nada yang seolah-olah kita sedang diajak bicara, maka itu lebih berbeda. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seolah-olah kita dialah Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan. Sama seperti ini ketika Allah mengatakan Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, seakan-akan saya mengatakan, apakah kalian yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan? Kan seperti itu akannya. Akannya Allah mengatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, kami yang menentukan kematian dan masing-masing kami tidak lemah. Kemudian Allah mengatakan, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan yang seperti kamu dan membangkitkan kalian kelak di hari kiamat dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Jadi pada diri kita itu ada tanda keagungan Allah. Kemudian jamaah, perhatikan ini. Ini dua ayat terakhir pembahasan kita hari ini, karena kita bagi dua saja kepanjangan. Perhatikan ya, pernah tidak kita dalam hidup ini, atau mungkin itu diri kita, atau orang yang kita bicarakan itu adalah diri kita sendiri, pernah nggak kita melihat orang semakin tua, ya, semakin tua hatinya semakin membatu, semakin beruban dia merasa semakin muda, semakin fisiknya lemah dia merasa semakin dia itu orang yang kuat, semakin larut dalam maksiat merasa semakin disayang oleh Allah. Pernah tidak melihat orang seperti itu? Semakin dinasehati merasa dia yang sudah paling baik. Dia berdosa, dia merasa dia adalah penduduk surga. Ada orang seperti itu? Ada, dalam realitanya ada. Nah, kalau kita dapatkan orang seperti itu atau diri kita seperti itu, coba lihat firman Allah di sini. Ayat 96 dan 97. Allah mengatakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sungguh, kata Allah, ini kalau kita lihat orang udah makin tua, makin keras kepala, makin susah, makin jauh dari Allah, semakin diberi musibah, semakin gak ngerti. Maka perhatikan sini, Allah mengatakan, sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu, yaitu mereka tidak beriman, pasti mereka tidak mungkin beriman. Walau ja'adhum kullu ayatin, walaupun tanda-tanda kebesaran Allah itu datang terus kepada dia, dia tidak akan beriman sampai kapan? Sampai dia melihat azab yang pedih. Kemudian Allah berfirman, ini ayat terakhir, perhatikan, semoga Allah berkahi. Surah Al-An'am ayat 111. Allah mengatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallahumul mauta
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat, itu ada orang di zaman Rasul, itu ada orang bilang apa? Kalau malaikat turun kami beriman. Kalau malaikat turun kami beriman. Apa kata Allah? Kalaupun kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati itu bisa bicara, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka juga tidak akan beriman. Orang itu kalau sudah membangkang, dia akan larut dalam pembangkangannya. Maka itu saya katakan kalau Allah, dulu saya sering ucapkan, kalau Allah sudah berikan kepada kita hidayah saat ini, pertahankan. Berusahalah hidayah itu menjadi stempel sampai mati. Tapi kita harus hati-hati, karena hidayah bukan hak paten, dia hanya amanah yang Allah lihat. Si fulana Allah berikan hidayah, dia istiqomah enggak? Kalau dia enggak istiqomah, Allah ambil lagi. Karena hidayah adalah titipan, adalah amanah. Maka kalaupun Allah turunkan malaikat, Allah jadikan orang mati bisa berbicara, Allah berikan semua keinginan mereka, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi banyak mereka tidak mengetahui arti dari kebenaran. Maka singkatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwasanya pertama, kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana cara mengagungkan Allah? Cara terbesar mengagungkan Allah adalah mentauhidkan Allah. Cara terbesar mengagungkan Allah adalah mentauhidkan Allah. Kemudian melakukan ketaatan yang lain. Kemudian kita tadi berbicara tentang di atas di paragraf pertama kita bicara tentang ada orang lain berbuat baik kepada manusia agar manusia menghormati dirinya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah manusia akan dimuliakan sementara dia tidak memuliakan Allah? Jawabannya apa? Tidak. Kalau kita ingin dimuliakan oleh orang, agungkanlah Allah. Agungkanlah Allah Azza wa Jalla. Semakin besar Allah di hati kita, semakin berhaibah berwibawa kita di hadapan manusia. Walaupun kita mengagungkan Allah bukan dengan tujuan Allah, bukan dengan tujuan manusia mengagungkan kita. Jangan. Karena semata-mata tujuan kita adalah Allah. Adalah tujuan Allah. Maka dulu para salaf mengatakan apa? Setelah aku tahu kenal sifat manusia, aku tidak peduli cacian dan pujian mereka. Semuanya sama. Cacian dan pujian semuanya sama. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ada soal atau tidak? Ada soal atau tidak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.